Terus calon istrinya namanya siapa, Mas? Tisam Amalia Mar'atus Salihah binti Marnun ya, almarhum. Mas kawin berupa uang 1.400.000 dan cincin emas. 1 set buku. 1.400.000. Kalau ono satu nih koyo. Oh, ya ada. 1.401.000. Terus cincin emas betul dan 1 set buku. Saksi Pak Edi Kurniawan. Pak Edi Kurniawan. Alamat di Dukuh Gentan RT 3 RW 1 Merupin Jenangan. Yang kedua yaitu Pak Sohari. Bapak Sohari alamat di Jalan Semeru nomor 23A Kelurahan Nologaten Ponorogo. Terus yang menjadi saksi yaitu Bapak Abdul Rauf panjenengan, saudara laki-laki. Ya, Pak Abdul Rauf alamat Jalan Semeru 21 Nologaten Ponorogo. Ini nanti enggak apa-apa karek moco. Siap. Mari kita bersama-sama sebelum akad nikah dimulai kepada Mas Abdul Rauf, monggo pasrah riyin mawon. Monggo Mas mic-nya dipegang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Penghulu, saya minta tolong untuk menikahkan saudari saya yang bernama Tisam Amalia Mar'atus Salihah dengan seorang laki-laki yang bernama Rohman Arifin dengan mas kawin uang 1.401.000 rupiah dan cincin emas dan 1 set buku dibayar tunai. Saya persilahkan. Saya terima Mas Abdul Rauf yang pokok minta tolong untuk menikahkan adiknya Tisam Amalia Mar'atus Salihah kepada Mas Rahman Arifin dengan mas kawin yang telah disebutkan di depan. Monggo Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تشريح بإحسان Ya ahi Rahman Arifin bin Edi Sartono angkah tuka wa zawatuka mahtubataka
Tisam Amalia Mar'atu Salihah binta Marnun Mauliyata Abdur Rauf Ahiha Sahik alladhi wakalani bil mahril madburi halan. Saudara Rahman Arifin bin Edi Sartono, saya nikahkan dan saya kawinkan Tisam Amalia Mar'atu Salihah binti Bapak Manun almarhum kepadamu dengan wali saudara Abdur Rauf yang telah mewakilkan kepada saya. Kamu beri mas kawin berupa uang 1.401.000, cincin emas dan 1 set buku dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Tisam Amalia Mar'atus Solihah dan bimbingi Bapak Mano dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sudah sah? Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamdal hamidin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a بينكما في خير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم طول عمرهما عمرا نافعا وصح جسدهما وحسن أعمالهما وغزر رزقهما رزقا حلالا واجعل ذريتهما ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Silakan mempelai putri untuk masuk ke ruang akad nikah dalam rangka menerima mas kawin. Alhamdulillah samanggi semoga genjuk pinantu panten putri Kastian Roro Ayu Tisam Amalia Mar'atus Solihah kaderekno lumabetin nuju pating sasono ati kaderek ageng panjenengan bojo Riyas Maduna Salon. Semoga Ibu niki samanggi genjuk pinantu panten kakung Kasan Bagus Rahman Arifin katuran jengkar sawetawis saking sasono Palenggahan. Nggih tindak boten ingkang rumiyin sabelu hanampi rawing serat mojo pinantu panten putri samanggi kaderekaken tinuju pating sasono adicara akad nikah. Salam alaika ya habib, salam alaika salawatullah alaika. Pinanganten putri sampun tinuju pating sasono ati. Semoga kakak nggih monggo langsung berjalan berjabat tangan mempelai wanita mencium tangan mempelai laki-laki ya dan mempelai pria memegang ubun-ubun mempelai wanita sambil membacakan doa. Kepada Ibu Maria Ulfa samanggi semoga ngaturaken wujudipun nggih sekar melati karunce ika samanggitipun aturaken kunjuk temanten iya matur sembah nuwun samanggi semoga tinuju pating sasono Palenggahan. Terima kasih Ibu. Mungkin dipersilakan mempelai berdua menuju ke acara.
Dilanjut dengan penanda tanganan dokumen buku nikah. Terima kasih. Mas kawinnya dulu ya. Oke, penyerahan mas kawin. Ya, tolong dibantu kakak. Iya, penyerahan mas kawin. Penyerahan mas kawin uang tunai. Paripurna penyerahan uang dilanjut dengan penyerahan emas atau cincin. Ya, terima kasih. Kalajengaken penanda tanganan dokumen. Kalajengaken penyerahan buku akad nikah kepada kedua mempelai dari Bapak Penghulu. Baik, terima kasih Kamas Kadang Jurupita Swara, sahabat habis, sholawat Nabi kasih. Dengan ucapan saya terima tersebut, saat ini mempelai berdua sudah sah, sudah halal menjadi suami istri, dan mudah-mudahan pernikahan kalian berdua dari pagi hari ini dan seterusnya menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Apabila kalian berdua nantinya sudah dikaruniai anak oleh Allah, didiklah anak-anak kalian kepada pendidikan budi pekerti yang baik, pendidikan akhlakul karimah, supaya anak-anak kalian nanti menjadi anak yang saleh, salihah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya saya sebelaku petugas mohon maaf. Bersama-sama kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken matur sembah nuwun kenjo panjenenganipun Bapak Penghulu dak ingkang mijil saking kantor urusan agama Kecamatan Kota Ponorogo. Sah halal alhamdulillah mempelai berdua sekarang sudah sah menjadi suami istri. Oke, samangke ngaturaken sugeng kondur dari Bapak Penghulu dari kantor urusan agama Kecamatan Kota Ponorogo. Mohon maaf, ini dari Karang Taruna Sinoman mohon minta tolong kursi dan mejanya dipindahkan dulu ya. Tentunya nanti iya betul setelah nanti akan dilanjutkan dengan acara walimatul akad nikah ya. Ya, mejanya dipindahkan dulu. Disisakan 2 kursi khusus untuk mempelai berdua. Sagunging para tamu gagung Sumawana Putri Tuhu Sinong Songing Karahayan
adicara kalajengken. Jadi nggih adicara tausiah pernikahan oleh beliau Bapak Ihsanul Kamil dari Bandung. Untuk itu waktu disilahkan. Bismillah. Oh ya. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut rasanya kita memberikan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah Allah izinkan hari ini terjadi. Allah izinkan kita masih senantiasa diberikan kesehatan. Seluruh jantung kita masih senantiasa berdetak. Dan alhamdulillah Allah masih izinkan pula senantiasa oksigen masih bisa kita hirup dan masih banyak nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Namun alhamdulillah Allah izinkan kehadiran kita semua ada di sini dan Allah jadikan sebuah ikatan suci yang hari ini terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita berikan syukur pada Allah dan juga senantiasa kita sampaikan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan keselamatannya juga kepada baginda Nabi, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga termasuk kepada para tabiin dan semoga kepada kita umat di akhir zaman. Alhamdulillah. Selamat barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Selamat kepada Mas Rohman, Mbak Tisam udah bisa sah sebagai suami istri. Hari ini saya dari tadi juga memperhatikan ketika akadnya lancar sekali. Alhamdulillah, ini kayaknya udah latihan di rumah ya kayaknya. Lancar banget dan alhamdulillah tadi juga satu hal yang cukup menarik tadi waktu saya lihat adalah maharnya menarik sekali ya. Karena pasti ada makna tertentu di balik angka dan juga makna tertentu di balik barang. Karena kalau misalkan kita melihat sekarang memang tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa data dari Dirjen Bimas Islam, saya punten ya, saya ingin sampaikan hal ini di hari berbahagia bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberikan sebuah kewaspadaan, menjadi sebuah pembelajaran bagi Mas Rohman dan Mbak Tisam yang mungkin baru menikah ya, baru menjadi pengantin baru, termasuk kepada kami-kami yang sudah lama untuk menikah, yang bahkan sudah mungkin memiliki banyak anak. Jadi data dari Dirjen Bimas Islam Kemenak RI itu menyebutkan bahwa angka perceraian itu semakin lama semakin tinggi. 2021 kemarin angka perceraian itu menyentuh 447.000 perceraian, yang dimana di daerah dekat rumah saya di daerah Kabupaten Bandung, ketika pandemi kemarin orang-orang untuk ngantri cerai itu lebih rame daripada ngantri bikin SIM. Yes, antriannya bisa sampai sepanjang seperti itu. Nah, dan ketika misalkan kita melihat sebuah data yang menarik ya, angka perceraian ini sebagian besar terjadi kenapa? 3/4-nya alias 75% itu terjadinya adalah gugat cerai. Dan alasan yang menjadi cukup ironinya adalah alasan terbesar dari 447.000 pasang bercerai di tahun 2021, penyebab utamanya adalah karena masalah ketidakharmonisan. Yang mana menurut saya ini ironi yang agak lucu. Kenapa ironi yang agak lucu gini? Banyak orang yang nikah itu pengen, oh iya ya, setelah nikah ternyata saya pengen bisa mendapatkan pasangan yang mengerti diri saya seutuhnya. Gak bakal bisa. Antara Anda sama pasangan, isi kepalanya sama berbeda. Pola pikirnya, kebiasaannya, tingkah lakunya. Dua orang yang berbeda satu sama lain, ketemu dalam satu wadah pernikahan yang sama, mau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun menikah sekalipun, isi kepala gak bakal pernah jadi sama.
Sehingga sedari awal suami dan istri yang beda isi kepala ini pada dasarnya memang sudah tidak cocok dari awalnya karena beda isi kepala. Maka pernikahan yang harmonis itu bukan pernikahan yang tidak ada konflik sama sekali, tapi pernikahan yang harmonis itu adalah pernikahan yang antara suami dan istri mampu untuk memanage perbedaan-perbedaan yang ada di antara suami dan istri. Maka di sini, ini yang jadi cukup agak ironinya, ketika ada 447.000 pasangan ini bercerai, bilang karena saya merasa sudah tidak cocok lagi sama pasangan saya, dari awal juga memang seperti itu. Individu yang sama dari awal seperti itu. Gambaran seperti ini sebetulnya menandakan bahwa banyak pernikahan yang mungkin dijalani dengan cinta, tapi tidak dijalani dengan bagaimana cara merawat cinta ini sampai ke jannahnya nanti. Ini sudah menjadi fakta yang saya tidak akan tutup-tutup lagi nih sekarang. Tidak akan kita sugarcoat lagi sampai sekarang. Sekalipun misalkan seperti demikian, oh tenang aja, yang belum cerai juga banyak. Yes, cuman menjadi sebuah kesimpulan yang sangat-sangat berbahaya kalau misalkan ada yang bilang, oh kalau yang nggak cerai berarti bahagia dong. Belum tentu. Ada suami istri makan dalam satu meja makan yang sama, tidur dalam satu ruangan yang sama, namun jarang ngobrol, saling memendam di dalam hatinya. Tuh kan, suami aku mah gini. Tuh kan, istri aku mah gini. Saling mendem, jarang ngobrol. Kalau misalkan dalam satu kamar, mendingan banyak via chat. Kadang-kadang ada keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan sama suami. Dikeluhinnya lewat sosial media. Tuh, suami aku mah gini. Post. Umbar aib di luar sana. Dan ini yang menjadi beberapa potret sekarang bahwa satu rumah bersama dalam satu rumah belum tentu juga harmonis. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Salah satunya adalah karena banyak suami istri itu salah niat nikah dari awal. Maka mumpung Mas Tisam lagi. Mas Rohman ya, Mbak Tisam ini mumpung masih di awal-awal, mumpung belum seperti kami gini ya, atau mungkin seperti saya yang udah sering nggak sengaja menzolimi istri, sering nggak sengaja menzolimi anak. Jadi ini fondasi yang sangat-sangat bagus banget untuk mempersiapkan apa niat nikah saya. Karena ada niat pernikahan yang cukup diamini sama banyak orang. Niat pernikahan ini terkesan romantis, padahal sadis. Apakah itu? Nikah pengen bahagia. Kenapa niat nikah pengen bahagia ini kesannya romantis padahal sadis? Ketika niat nikah pengen bahagia, di lapangannya biasanya adalah niat nikah nuntut dibahagiain sama pasangan. Hai pasangan istriku, harusnya yang namanya istri itu harusnya gini dong. Jadi kebanyakan adalah nuntut. Ngapain aku berbuat kebaikan duluan buat dia? Toh dianya aja kayak gitu. Ngapain aku minta maaf duluan? Harusnya dia duluan yang sadar. Jadi kalau pernikahan banyak isinya adalah harusnya. Nuntut. Pertanyaannya ibadahnya di mana? Karena kenapa nikah ini disebut ibadah? Mari kita cek. Sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Tentu ketika Ramadan kita berkorban, ya apa-apa yang biasanya kita makan, apa-apa yang halal kita berkorban dari subuh sampai maghrib, itu nggak kita makan. Maka yang namanya ibadah jelas ada pengorbanan di dalamnya, bukan nuntut. Ya, kalau misalkan sholat kita lagi asik-asik melakukan aktivitas apa, tiba-tiba ada azan, jelas di situ ada upaya pengorbanan di dalamnya. Nah, maka nikah disebut ibadah itu adalah ketika misalkan suami ataupun istri ini sama-sama bisa memahami bahwa oh yang saya lakukan itu adalah banyaknya kalau bisa bukan nuntut. Karena kalau misalkan nuntut kayak tadi, suami dan istri jadinya adalah berlomba-lomba menuntut kebaikan dari pasangannya. Harusnya dia duluan, harusnya ciri-cirinya kayak gitu. Ciri-ciri pernikahan kita mulai salah arah adalah ketika dalam pikiran kita
itu mulai banyak kata-kata harusnya. Harusnya suami aku gini, harusnya istri aku gini, harusnya. Nah itu sudah mulai salah arah. Niatnya sudah bukan ibadah. Biasanya yang dimuliakan biasanya diri sendiri. Tapi kalau misalkan kita mau ibadah, yang kita perlu fokuskan itu adalah ibadah itu kan adalah aktivitas aktif yang kita lakukan ya. Aktivitas aktif yang kita lakukan. Maka suami dan istri ini berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jadi daripada alih-alih berlomba-lomba menuntut kebaikan satu sama lain dari pasangan, maka suami istri ini perlu berlomba-lomba melakukan kebaikan duluan. Saya kesel nih sama pasangan saya. Istri saya juga lagi kesel. Kita sama-sama lagi berantem. Ya, cuman gimana caranya saya yang duluan menundukkan ego saya, yang ini tidak gampang, ini susah, tapi nilai ibadahnya di situ. Ketika ada yang dirasakan susah, Anda ngerasain, oh iya betul, saya ngelakuin kebaikan duluan, jelas itu sebuah kebaikan. Itu nilainya pahala. Tapi kenapa ya kok ada rasanya susah banget ngelakuin hal kayak gini? Nilai ibadahnya justru di situ. Ketika Anda merasakan susah dalam melakukan kebaikan, entah karena ada ego atau karena apa, tapi itu berusaha Anda tundukkan, disitulah nilai ibadah. Ya, maka suami istri ini sejatinya adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba siapa yang duluan memaklumi dan memahami pasangan, karena kebanyakan orang pengennya justru dipahami daripada memahami duluan. Yang mana yang tidak gampang? Karena apalagi nanti ke depannya Anda bisa jadi nanti bakal dititipkan anak, ya. Tentu mendidik anak juga tidak bisa sekedar seperti suami, tidak bisa hanya sekedar seperti mesin ATM, ya. Nih yang penting saya kerja, saya cari nafkah, selesai, maka saya tidak ada urusan sama anak-anak saya. Perhatikan bahwa nanti orang tua akan diminta hisab. Maka ilmu jelas ini perlu disiapin. Ya, ilmu ini jelas betul-betul perlu disiapin. Makanya mahar yang tadi tersebut, mahar yang tadi Anda berikan itu sebuah simbolisasi yang luar biasa banget ini, yang menjadi sebuah cahaya harapan dari pernikahan Anda berdua, bahwa betul-betul butuh ilmu untuk menjalani sebuah pernikahan. Yang dikejar bukan bahagia, tapi yang dikejar itu namanya adalah berkah. Makanya di dalam doa tadi kita doa bersama-sama, barakallahu lak. Semoga ada keberkahan di hal-hal yang menyenangkan dirimu. Jadi nanti dalam kehidupan pernikahan pasti akan ada dua rasa. Rasa-rasa yang kita suka, ya, dan rasa-rasa yang mungkin tidak kita suka. Akan ada dua rasa. Kalau fokusnya hanya niat nikah pengen bahagia aja, untuk hal-hal yang tidak membahagiakan belum tentu kita siap. Pandemi, ada beberapa orang yang kemarin terjadinya pekerjaan hilang. Itu bukan keinginannya, tapi itu terjadi. Maka bagaimana caranya mencari keberkahan dari kejadian-kejadian yang tidak kita suka? Maka barakallahu laka. Semoga ada hal-hal yang menyenangkan, semoga ada hal-hal yang berkah di balik hal-hal yang menyenangkan. Barakallahu alaika. Semoga ada hal-hal yang Anda berdua bisa cari berkahnya apa? Saya berantem sama pasangan. Tapi kalau ternyata berantem itu bisa bikin semakin kenal satu sama lain, insya Allah berkahnya. Ya. Anda nanti punya anak, repot memang ngurus anak. Tapi kalau misalkan Anda mau berkenan untuk repot-repot tersebut, karena nggak ada orang tua yang nggak repot. Kalau orang tua nggak mau repot ngurus anak ketika ia masih kecil, percayalah ia bakal direpotin anak ketika ia sudah besar nanti. Itu pasti bakal ada. Mau repot-repot ketika ia masih kecil, insya Allah ada berkahnya di situ, ya. Mau berbahagia-bahagia, merayakan cinta di jalan yang halal, insya Allah itu juga ada keberkahannya di situ. Makanya ditutup oleh wa jama'a bainakuma fi khair. Maka apapun kondisinya, susah, senang, lapang, sempit, bahagia atau derita, semoga itu semua dikumpulkan dalam satu bingkai yang bernama bingkai kebaikan. Karena insya Allah perlu diyakini dan perlu dilatih bahwa apapun yang terjadi dari sekarang dan ke depannya, Allah itu sesekali ngasih yang terbaik, kadang-kadang ngasih yang terbaik, atau selalu ngasih yang terbaik. Selalu.
Karena selalu masih yang terbaik, maka jadikanlah pernikahan ini sebagai persembahan kepada Allah. Anda melakukan kebaikan bukan untuk mengejar balasan dari pasangan, tapi utamanya adalah untuk mengejar balasan dari Allah. Insya Allah ya. Jadi Anda melakukan kebaikan bukan untuk fokus mencari ridhonya pasangan, paling utamanya adalah fokus mencari ridhonya Allah. Mungkin belum tentu kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan nanti di pernikahan nanti, mungkin ketika Anda tanam kebaikan, belum tentu buahnya akan muncul dalam waktu segera, tapi kalaupun seandainya buahnya itu tidak akan muncul segera di dunia, percaya itu buahnya nanti bakal panen nanti di hari akhir nanti. Karena dunia perlu kita anggap sebagai tempatnya menanam tanpa mengharap panen, dan akhirat adalah tempatnya panen tanpa kita perlu bertanam-tanam kembali. Ya, semoga bermanfaat. Mungkin seperti ini yang bisa saya berikan. Silahkan bangun peradaban ilmu, silahkan bangun peradaban penuh cinta. Bangunlah sebuah pernikahan yang insya Allah fokus utamanya adalah sampai ke ujung. Sampai ke ujung, bukan hanya sampai nanti kakek nenek, ya. Hanya sampai kakek nenek juga balik lagi tadi ada yang isinya dipenuhi dengan berbagai macam permusuhan, tidak dipendam, dipendam terus-terusan. Jangan sampai emosi-emosi tersebut terpendam, tidak terselesaikan. Bangun selalu yang namanya couple time setiap hari, ya. Punya couple time tiap hari, punya yaitu ya ngobrol terus-terusan. Kalau ada hal-hal yang dipendam, sebaiknya jangan dipendam karena emosi yang dipendam itu kayak per. Meledaknya itu kita nggak tahu bisa kapan. Ya, bangun terus, bangun keterbukaan. Fokusnya sama ridho Allah, insya Allah sekalipun nanti di dunia nanti Allah memisahkan Anda berdua karena maut, semoga Allah berkenan untuk menyatukan kembali Anda berdua di jannahnya kelak. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi tausiah pernikahan oleh Ustadz Ihsanul Kamil. Dan semoga apa yang disampaikan dapat kita ambil pelajaran yang baik kita untuk kita jalani setiap hari-hari ya. Untuk itu acara akan dilanjut dengan acara foto bersama mempelai dari pihak keluarga mempelai pria ataupun wanita yang mau foto, monggo dipersilahkan. Karena di nanti jam 10 akan dilanjutkan prosesi acara temu temanten. Untuk itu monggo Bapak Ibu sekalian, sapangke ingkang badhe foto kalian temanten ugi kalau haturaken setunggal bogos tunggal. Semoga keluarga dari mempelai wanita sekaligus dilanjut dengan keluarga mempelai pria. Terima kasih. Betapa bahagianya hatiku saat ku berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. 去了一，去的，不了分。 Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu, sebila kau temani diriku. Terus.
Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah kau menjadi temanku, sudilah kau menjadi istriku. Berat rasa hatiku tinggalkan dirinya, dan demi waktu yang berkulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Seandainya bila ku bisa memilih, kalau saja waktu itu ku tak jumpa dirinya, mungkin semua takkan seperti ini. Diri dan dirinya kini ada di hatiku, membawa aku ke hancuran. Maafkan aku mendua rasa hatiku tinggalkan dirinya, dan demi waktu yang bergulir dalam maafkanlah diriku sepenuh hatimu.
Maafkan aku, berat rasa hatiku, tinggalkan dirinya dan demi waktu yang bergulir di sampingku. Maafkanlah diriku sepenuh hati. Maafkan aku. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Tak bisa ku tahan laju angin untuk semua kenangan yang berlalu. Sepi merobek hati, meski raga ini tak lagi milikmu, namun di dalam hatiku engkau hidup entah sampai kapan. Pertahankan rasa cinta ini, jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Aku berharap semua ini bukanlah kekeliruan seperti yang kau kira seumur hidupku. Akan menjadi doa untukmu. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Andaikan saja waktu bisa terulang kembali, akan ku serahkan hidupku di sisimu. Namun ku tahu itu takkan mungkin terjadi. Rasa ini menyiksaku, sungguh-sungguh menyiksaku. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Jauh
Jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan ditanya mengapa aku usah dipaksa untuk menahan diri. Usah kau minta bersabar hati. Putuslah rambut, putus pula ikatan. Pecahlah piring yang sudah harapan. Hati yang risau apakah sebabnya? Hati yang rindu apakah obatnya? Andai kau mempermainkan lidah, menjual madu di bibir nan merah, ku bayar tunai dengan asmara. Hanya bisa racun bila ada. Jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan disesal aku kembali. Tamatkan saja cerita dan sedih. Selamat tinggal ku memohon diri.
jalan yang sepi untuk menghindar darimu. Ku berjanji di dalam hati, takkan lagi ku menjumpaimu. Di teriaknya kabut bermandimu pagi, di hatiku membeku. Kau yang telah membuat luka di hatiku. Oh, kau yang telah membuat janji-janji palsu. Oh, kau yang selama ini aku sayang. Merubah cintaku jadi benci. Di tengahnya kabut bermandimu pagi, dingin membuat hatiku membeku. Yang telah membuat luka di hatiku. Kau yang telah membuat janji-janji. Kau yang selama ini aku sayangi. Kau merubah cintaku jadi benci. Oh, kau yang telah membuat luka di hatiku. Kau yang telah membuat janji-janji palsu. Oh, yang selama ini aku sayangi. Kau merubah cintaku jadi benci.
alam yang jadi saksi kau serahkan jiwa raga. Walaupun sampai akhir dunia, oh angin malam bawa daunku diiring gemuruh angin meniup daun-daun, alam yang jadi saksi kau serahkan jiwa raga. Tak berhembus walaupun sampai akhir dunia, oh angin malam bawa Jatuh cinta padamu. Janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sudi. Biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Mana pernah ku jatuh cinta padamu. Di dalam hati sayang hanya namamu. Bila hatimu tersayang, jangan katakan. Bila hatimu tak sudi, oh kasih, janganlah benci. Di dalam hati
Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu di dalam hati saya hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Bila hatimu tak sudi, oh kasih, janganlah benci. Di dalam hati sayang hanya namamu. Di dalam hati ini kasih hanya wajahmu. Hanya tawa dan canda, hanya pelipur lara, nanti juga kan sirna. Kini kau rasa pahit getirnya cinta. Mengapa kau lepaskan, kini jadi sesalan, kasih entah di mana. Kini kau selusuri jalan-jalan memori. Kau harapkan bertemu kekasih yang kau rindu. Tiada bisa kau lupa wajah dan senyumannya. Bagilah coba melupakan dirinya, makin dalam terasa. Bukit berbunga, rendezvous berdua. Kau selalu kesana